Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Nurdiansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Soal yang pertama adalah, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Nah, sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka, dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan, seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Asia Selatan berbatasan langsung dengan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara Asia Selatan telah terjadi sejak masa kerajaan tradisional, di mana animisme dan dinamisme masih sangat kental. Negara Asia Selatan seperti India, sebagai pusat Hindu-Buddha dunia, menjalin hubungan dagang yang baik dengan Indonesia pada masa kerajaan tradisional tersebut. Sehingga pengaruh Hindu-Buddha dapat dengan mudah menyebar ke Indonesia, berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Berbagai kebudayaan India seperti penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, sistem kepercayaan stratifikasi sosial, dan budaya tumbuh subur pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi sejarah Indonesia yang berabad-abad lalu berjaya di tengah kerajaan tradisional. Selain itu, hubungan dagang Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan dapat dilihat melalui ekspor-impor komoditi seperti karet, minyak, hingga rempah-rempah yang dilakukan oleh negara India, Pakistan, dan Sri Lanka. Selain pada masa kerajaan tradisional, hubungan Asia Selatan dengan Indonesia juga terjadi pasca kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari sektor budaya seperti Afghanistan yang sama-sama negara mayoritas Muslim yang pada dasarnya telah menjalin hubungan selama 62 tahun dengan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Afghanistan berfokus pada pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi serta peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat, salah satunya melalui rencana pembangunan Islamic Center di Kabul yang ditujukan untuk Religious, Health, dan Education Center. Hubungan diplomatik juga terjadi antara Indonesia dan Nepal sejak tahun 1960 dengan berfokus pada kerjasama dalam aspek budaya dan pendidikan, salah satunya diwujudkan dengan Sister City antara Bali Kathmandu yang memiliki kemiripan budaya dan turis interest. Sedangkan dalam aspek pendidikan, kebudayaannya menawarkan kerjasama beasiswa dan pertukaran pelajar antar negara. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Bhutan baru dibentuk pada tahun 2011 yang rencananya berfokus pada kooperasi dan kerjasama bilateral dalam jangka panjang. Dengan demikian, sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan India yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia.
Soal yang kedua, jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Peradaban lembah Sungai Indus merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus, yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban yang berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban lembah Sungai Indus diketahui melalui penemuan-penemuan arkeologi di kota Harappa dan Mohenjo-daro. Kota Mohenjo-daro diperkirakan sebagai ibu kota daerah lembah Sungai Indus bagian selatan dan kota Harappa sebagai ibu kota lembah Sungai Indus bagian utara. Mohenjo-daro dan Harappa merupakan pusat peradaban bangsa India pada masa lampau. Tata kota di kota Mohenjo-daro dan terdapat gedung-gedung dan rumah tinggal serta pertokoan dibangunan secara teratur dan berdiri kukuh. Gedung-gedung dan rumah tinggal dan pertokoan itu sudah terbuat dari batu bata lumpur. Wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok yang dilengkapi jalan yang ada aliran airnya. Sistem perairan dan pengairan daerah lembah Sungai Indus merupakan daerah yang subur. Pertanian menjadi mata pencarian utama masyarakat India. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat telah berhasil menyalurkan air yang mengalir dari lembah Sungai Indus sampai jauh ke daerah perdalaman. Pembuatan saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki peradaban yang tinggi. Hasil-hasil pertanian yang utama adalah padi, gandum, gula atau tebu, kapas, teh, dan lain-lain. Sanitasi atau kesehatan masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa telah memperhatikan sanitasi kesehatan lingkungannya, teknik-teknik atau cara-cara pembangunan rumah yang telah memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan, yaitu rumah mereka sudah dilengkapi oleh jendela teknologi. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan mereka dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan seperti bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa, berbagai macam patung, perhiasan emas, perak, dan berbagai macam materai dengan lukisan yang bermutu tinggi dan alat-alat peperangan seperti tombak, pedang, dan anak panah pemerintahan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Maurya, antara lain sebagai berikut. Chandragupta Maurya setelah berhasil menguasai Persia, pasukan Iskandar sudah melakukan ekspansi dan menduduki India pada tahun 327 sebelum Masehi melalui celah Khyber di pegunungan Himalaya. Soal ketiga, jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Mengutip Population by Region in India, peranan Muslim ini di negara berbentuk Republik Federasi di Asia Selatan ini dalam mengembangkan Islam dapat dilihat dalam 4 tahap. Pertama, masa sebelum kerajaan Mogol. Kedua, masa kekuasaan kerajaan Mogol. Ketiga, masa kekuasaan Inggris. Dan yang keempat, Islam pada negara India sekuler. Masuknya Muslim ke anak benua India terjadi dalam 3 gelombang, yaitu terpisah. Orang-orang Arab masuk pada abad ke-8, orang-orang Turki pada abad ke-12, dan orang-orang Afghanistan pada abad ke-16. Sedangkan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, ada berpendapat dari para ahli sejarah. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang ke Indonesia pada abad 13. Terutama di Samudra Pasai ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia.
Proses Islami di Indonesia ada 6, yaitu aluran perdagangan, kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7, membuat pedagang-pedagang Muslim, Persia dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua, saluran perkawinan. Dan yang ketiga, saluran tasawuf. Keempat, saluran pendidikan. Dan yang kelima, saluran kesenian. Dan keenam, saluran politik. Soal keempat, jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi, serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Pendiri Kesultanan Delhi adalah Qutb al-Din Aiba, bekas budak Sultan Gurid, Muizuddin Muhammad. Ceritanya bermula pada akhir abad ke-9 ketika kerajaan Gurid masih menjadikan Buddha sebagai agama resmi. Wilayah kekuasaannya merentang dari wilayah Ghor hingga sebagian besar India Utara. Penaklukan oleh kerajaan Ghazni mengubahnya menjadi sebuah kesultanan Islam. Dinasti Ghazni berasal dari kebudayaan Turki dengan pengaruhnya kuat Persia. Pada tahun 1193, Sang Sultan meninggalkan wilayah Delhi untuk kembali ke Lahore. Komandan militer de facto berada di tangan Aiba. Selanjutnya, Aiba memimpin bala tentara untuk merebut daerah lembah Sungai Gangga dan Yamuna serta wilayah milik tuan-tuan tanah yang masih menolak dominasi Gurid. Pada tahun 1206, Muizuddin Muhammad tewas dibunuh kelompok pemberontak di Khurasan. Sepeninggalan Sultan tersebut, Qutb al-Din Aiba semakin mengukuhkan kekuasaannya di Delhi dan sekitarnya. Dia juga menikahi putri seorang komandan Kesultanan Gurid, Tajuhid Yildiz. Sejak saat itu berdirilah Kesultanan Delhi. Sebagian sejarawan sepakat dalam era Kesultanan Delhi terjadi sintesis budaya India dengan peradaban Islam. Pengaruh kebudayaan bangsa suami nomaden, Turki, serta persiapan terjadi di sana sebagai contoh hasil sintesis ini. Banyak bangunan monumental berdiri dengan memperhatikan aspek-aspek lokal sembari mengagungkan simbol-simbol Islam. Selain itu, di bidang sastra juga cukup banyak mencapai yang mengagumkan, terutama melalui bahasa Urdu. Di antara legasi Kesultanan Delhi adalah kompleks Qutb. Area yang terletak di Delhi itu sebenarnya merupakan bekas reruntuhan benteng Lal Kot dari kerajaan Hindu yang sempat berkuasa pada abad ke-8. Di dalam kompleks Qutb terdapat Masjid Qumwatul Islam dan Menara Qutb. Masjid yang berdiri pada tahun 1193 itu merupakan tempat peribadatan pertama untuk umat Islam Delhi. Adapun Menara Qutb setinggi 73 meter dibangun oleh Qutb al-Din Aiba untuk menghormati Sufi Qutbuddin Baktiar Kaki. Kini kompleks Qutb diakui sebagai situs warisan dunia versi UNESCO. Soal kelima yaitu, jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Masuknya Inggris ke India memberikan banyak sekali dampak pada negara India dalam sosial budaya. Selain itu, dampak lain adalah bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa India sehingga sekarang. Dikarenakan pemerintah Inggris menyelenggarakan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk bangsa India. Kebijakan untuk mengembangkan pendidikan Barat pertama kali dilakukan pada masa Gubernur Jenderal Lord Bentinck. Lord Macaulay sebagai Direktur Committee of Public Instruction mengesahkan memorandum pendidikan yang memberlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah India. Soal yang ke-6, deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dengan nasionalis Hindu di India. Karena hegemoni politik, kaum Muslim di Asia Selatan didirikan penaklukan bukan ekspansi damai seperti Indonesia, dan 6 abad sejak berdirinya Kesultanan Abad hingga kemunduran mereka disertai penaklukan Inggris.
Pemicu konflik yang paling banyak mencetuskan kerusuhan di era kolonialisme Inggris adalah soal ritual agama. Dalam Hindu Muslim, Relation in British India menguraikan, di era itu kebanyakan warga Muslim dan Hindu tinggal berdampingan, namun jarang harmonis. Banyak ritual warga Hindu menggunakan tabuhan gendang yang nyaring dan itu dianggap mengganggu ibadah sholat umat Muslim. Sebaliknya, ritual kurban Idul Adha, di mana pula banyak sapi disembelih, bikin sakit hati umat Hindu yang mensakralkan sapi. Baiklah, hanya yang sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam ya maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.